Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang diplomasi publik atas kerjasama pendidikan antara Indonesia dan Kairo, Mesir. Nah, untuk pertama-tama, perkenalkan, nama saya Cindy Widiawati dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, jurusan Hubungan Internasional. Baik, saya akan menjelaskan tentang pendahuluan, yaitu pertama, tentang masa lalu sejarah. Perkembangan pendidikan Islam yang terjadi di Mesir tidaklah luput dari sejarah-sejarah yang telah dilalui oleh negara tersebut. Salah satunya adalah negara Mesir ini sangatlah penting bagi perkembangan Islam di abad ke-7, dikarenakan pada masa itu Umar bin Khattab memerintahkan Amr bin al-Ash untuk menyebarkan perkembangan Islam di Mesir sendiri. Nah, Umar bin al-Ash ini kemudian menjadikan Fustat sebagai kepemerintahan pada masa di abad ke-7 tersebut. Lalu dalam rentang beberapa dekade ataupun tahun, akhirnya terjadi pergantian dinasti, yaitu dinasti Fatimiyah. Nah, pada masa dinasti Fatimiyah ini, Mesir sangatlah berkembang jauh lebih pesat dikarenakan adanya pemindahan kepemerintahan, yaitu yang awal mulanya di Fustat, kemudian dipindahkan ke Kairo. Setelah 200 tahun dinasti Fatimiyah ini berdiri, akhirnya Kairo diambil alih oleh dinasti Ayyubiyah. Nah, ini tentunya Al-Azhar akhirnya tergantikan doktrin dari yang mulanya Syiah menjadi Sunni dikarenakan dinasti Ayyubiyah sendiri mempunyai doktrin Sunni seperti itu. Dan pada masa dinasti Ayyubiyah sendiri, Kairo Mesir juga sedikit mengalami penurunan dalam bidang pendidikan dikarenakan doktrin Sunni sendiri itu lebih mengedepankan fikih. Juga salah satu penyebabnya adalah adanya invasi dari Prancis yang dilakukan oleh Napoleon Bonaparte pada masa itu. Namun tidak dipungkiri sentuhan-sentuhan dari peradaban barat ini yang juga akhirnya menghasilkan perkembangan di pendidikan Mesir hingga saat ini, yaitu pada masa tersebut para ilmuwan serta pelajar Islam banyak yang ditunjuk untuk mempelajari hal-hal seperti pertanian, kesehatan, perpajakan, administrasi, serta arkeologi, walaupun di masa tersebut mereka masih di bawah imperialisme. Lalu yang kedua adalah rombakan yang terjadi dalam instansi pendidikan di Mesir. Nah, rombakan yang telah terjadi ini sangatlah membawa sebuah perkembangan yang sangat maju untuk pertumbuhan negara Mesir sendiri, yaitu pertama dicetuskan oleh Muhammad Ali Pasha sebagai pemrakarsa pembaharuan serta bapak pembangunan Mesir modern, yang melimpahkan perhatiannya dalam sistem pendidikan dijalankan dalam Universitas Al-Azhar dengan memberi beberapa kelonggaran untuk universitas tersebut terhadap pemikiran-pemikirannya yang mempunyai corak pendidikan barat. Dikarenakan Al-Azhar sendiri mempunyai karakteristik dengan ilmu-ilmu fikih serta Islami. Nah, selain Muhammad Ali Pasha, di sini juga ada Muhammad Abduh yang memasukkan ilmu pengetahuan modern agar melahirkan ilmuwan yang mengerti tentang perkembangan ilmu pengetahuan juga berlandaskan Islam sehingga terciptalah Islam yang maju. Kemudian, ide-ide pokok tersebut dilanjutkan oleh Muhammad Rashid Ridha dengan menambahkan pemikiran rasional dalam Al-Azhar. Inilah yang menyebabkan pendidikan di Kairo Mesir menjadi pendidikan yang terbaik hingga saat ini, termasuk Universitas Al-Azhar yang berada di dalamnya. Dan yang ketiga adalah peran Indonesia di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Pada tahun 1946, yaitu di tanggal 22 Maret, negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia sendiri adalah negara Mesir.
Proses pengakuan ini tak lepas dari perannya mahasiswa-mahasiswa serta pelajar Indonesia yang berada di Mesir. Segala bentuk usaha pendekatan mereka berhasil membujuk pemerintahan Mesir untuk pengakuan kemerdekaan Indonesia, yang kemudian pada tanggal 10 Juni 1947 Mesir mengakui kemerdekaan Indonesia secara de jure. Sejak terjadinya rentetan hubungan antara Mesir dan Indonesia inilah yang akhirnya kedua negara sering melakukan hubungan diplomasi. Dari pendahuluan yang sudah saya jelaskan, akhirnya tercetuslah rumusan masalah, yaitu bagaimana pendekatan soft power dalam kerjasama pendidikan antara Indonesia dengan Kairo Mesir menggunakan diplomasi publik. Setelah saya menyebutkan rumusan masalah, kemudian saya akan menjelaskan tentang kerangka berpikir. Saya mengambil 2 kerangka berpikir, yaitu konsep soft power serta diplomasi publik. Melalui pendekatan soft power ini, Indonesia menggunakan pendidikan sebagai daya tarik Mesir agar dapat terciptanya hubungan yang baik. Kepentingan ini tidak hanya dapat terjalinnya sebuah kerjasama dalam pendidikan Islam saja, namun juga dalam sektor ekonomi maupun sektor-sektor yang lain. Kemudian saya akan menjelaskan sedikit tentang diplomasi publik. Kegiatan diplomasi publik yang secara langsung melibatkan peran dan publik yang dibutuhkan. Alasannya, dengan terlibatnya peran publik ini, upaya dalam berdiplomasi akan jauh berjalan sesuai dengan harapan, serta efektif dalam memberi dampak yang lebih luas. Peranan diplomasi publik ini juga penting dikarenakan politik luar negeri Indonesia adalah bebas aktif, yang berarti masyarakat luar Indonesia maupun masyarakat Indonesia sendiri secara bebas melakukan aktivitas, namun tentunya dengan menerapkan prinsip. Kemudian adalah hasil temuan dan diskusi. Pertama, kerjasama pendidikan ini sebenarnya sudah terjalin sejak lama, akan tetapi baru diadakan pertemuan forum di tahun 2004 dengan menyebutkan kerjasama tersebut sebagai collaboration among brothers. Kedua adalah tidak terlepasnya dari pendekatan soft power Indonesia terhadap Mesir dikarenakan pemerintah Indonesia yang berlomba-lomba mengirimkan pelajarnya ke Kairo Mesir, dan merupakan salah satu cara berdiplomasi publik sebab person to person yang pada akhirnya memberi etikat baik kepada Indonesia karena telah membuktikan ke masyarakat internasional jika pendidikan di Mesir ini juga sama baiknya dengan pendidikan di Barat. Nah, yang terakhir adalah kesimpulannya, yaitu pada dasarnya konsep soft power ini memiliki korelasi dengan diplomasi publik, di mana pemerintah itu mempunyai wadah untuk sumber daya soft power berupa instrumen yang disebut sebagai diplomasi publik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.